bukan dengan teror, intimidasi, apalagi mempermalukan saya. Sekali lagi, saya stay di rumah dan tidak kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, kuat mental kita, makin kita perbaiki lagi hidup kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ngeri pinjol kejar restoran. Bank kejar restoran ternyata menggadaikan data kalian. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau up dulu ya berita atau video yang mana seorang ibu mengatakan dia dikejar-kejar sama debt collector, mengatakan bahwa dia maling, melarikan uang dan segala macam, padahal dia tidak pernah beranjak dari rumahnya dan rumahnya masih ada di tempat yang sama, tapi DC-nya malah memanipulasinya bahwa dia melarikan diri. Stop sebarkan fitnah. Saya bukan maling, saya juga bukan buronan polisi seperti yang diteriakan oknum-oknum DC. Saya tidak kabur, saya tidak bersembunyi. Saya ada di rumah dan siap menerima siapapun yang datang dengan cara baik-baik. Kalau memang mau komunikasi, datang secara sopan, bukan dengan teror, intimidasi, apalagi mempermalukan saya. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Sekali lagi, saya stay di rumah dan tidak kabur. Apa saya bisa laporkan balik jika itu pencemaran nama baik? Saya ingatkan kembali, penagihan ada aturannya. Negara kita punya hukum dan masyarakat juga punya hak untuk dihormati. Jadi, tolong hentikan cara-cara yang meresahkan. Kalau mau menyelesaikan masalah, ayo selesaikan dengan kepala dingin dan dengan cara yang benar. Tolong diingat di setiap video konten saya menyatakan untuk komitmen membayar hutang-hutang saya. Nah itu dia teman-teman ya, terima kasih kepada ibu ini yang sudah berani speak up. Karena selama ini memang DC banyak sekali ulahnya, banyak sekali kata-katanya, dan rata-rata semua kata-katanya random diberikan bukan hanya kepada kita, tetapi kepada jutaan orang yang galbay dengan satu kata yang sama. Jadi untuk itu jangan terpancing, jangan terkecoh dengan semua kata-katanya, apalagi sampai kita membuat pusing dan sampai menggadaikan barang-barang kita hanya gara-gara ketakutan dengan kata-kata DC yang tidak hanya ditujukan kepada kita. Ya, untuk itu harus wajib kuat mental, abaikan semua perkataan DC dan jangan pernah baca satu kata pun WA dari DC. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, di sini ada seorang teman yang ternyata salah bayar pinjol, yang mana selama ini dia selalu usahakan pinjol itu dibayarkan tapi tidak pernah lunas. Setelah dicek betul-betul ternyata dia tidak pernah melakukan pinjol ini, dan yang selama ini dia bayarkan adalah hanya pinjol-pinjol fiktif. Nah berikut kita baca kronologinya. Bulan September lalu teman saya kali pinjol ratusan juta. Satu keluarga sibuk sampai jual barang perhiasan, ngajuin pinjaman ke bank pakai nama kakaknya, belum lunas semua. Terus dicicil dengan penuh tanggung jawab, terhitung 3 bulan lagi semuanya lunas. Ternyata datanya disalahgunakan, kena hack, dan setelah cek mutasi rekeningnya yang udah dari Oktober nggak dipakai lagi, tapi nggak bisa ditutup karena omongan CS Bank M. Tahu ya bank apa ini? Plat merah, dan sering DC-nya banyak sekali neror, sampai neror ke kantor suami kalau seandainya istrinya yang galbay. Ada banyak pencairan dana pinjol masuk yang langsung ditransfer ke akun lain dari bank ini. Nah lanjut lagi, teman saya padahal udah ngirit banget biar bisa lunasin hutang, malah udah jatuh tertimpa tangga. Akhirnya dia dan semua keluarganya sepakat buat nggak bayar aja. Coba ngurusin laporan kantor polisi, walaupun tahu nggak akan ada hasilnya, seenggaknya punya bukti dan pegang kertas buat bahwa mereka sudah pernah melaporkan yang namanya penipuan pada rekeningnya. Dia bilang, sialan tahu gitu gua mending galbay dari awal. Nah sudah habis-habisan, sudah sampai ngirit ini itu, pinjam ke bank, jual warisan, ujung-ujung ternyata datanya disalahgunakan dan ternyata ada aliran pinjol yang tidak pernah dia gunakan.
Nah itu dia teman-teman ya, jadi pentingnya kan untuk mengetahui apa itu pinjol ya, bagaimana itu pinjol bisa beredar, dan apa saja pinjol-pinjol yang memang benar-benar kalian gunakan, dan mana pinjol yang tidak pernah kalian sentuh, agar apa, tidak terjadi seperti ini, sampai jual segalanya, sampai kalian habis-habisan gara-gara takut orang tua malu, gara-gara takut nama keluarga tercemar. Ternyata itu bukan pinjol yang kalian gunakan, itu bukanlah uang yang pernah masuk ke dalam rekening kalian. Kalian terbawa arus untuk segala ancaman DC-nya, dan kalian percaya dengan kata-kata apapun ancaman DC-nya. Ujung-ujungnya seperti ini, dan akhirnya menyesal kenapa nggak dari dulu galbay. Nah untuk itu teman-teman, jangan jadi manusia yang tidak mau tahu, apalagi merasa saya nggak punya pinjol jadi saya nggak mau tahu itu apa pinjol. Jangan seperti itu, karena semua data diri kita itu sudah terbuka. Karena sama halnya seperti kasus ibu ini yang sama sekali tidak pernah menggunakan yang namanya pinjaman mekar, tetapi ditagih, dan bahkan setelah dicek ketahuan ternyata ada yang berbeda dari datanya. Nah seperti ini kronologinya, dan ternyata bukan satu atau dua orang korbannya. Kita bacakan. Tanggal 7 Mei jam 7 malam ada petugas PNM Mekar datang ke rumah lama saya di Jombang untuk menagih hutang 5 juta atas nama saya. Masalahnya saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun di sana. Saya bahkan sudah merantau keluar Jawa sejak 3 tahun lalu. Saat saya meminta bukti pengajuan pinjaman, pihak bank menunjukkan foto seseorang yang sama sekali tidak saya kenal, membawa KK dan KTP atas nama saya. Mereka bilang dokumen itu asli. Nah, di sini dijelaskan KK saya sudah diperbarui sejak 2021 dan tidak lagi satu KK dengan ibu saya. Tahun 2024 saya juga sudah mengganti KTP dengan domisili baru. KTP dan KK lama saya sudah saya serahkan ke Dukcapil saat penggantian data. Artinya ada dugaan penyalahgunaan identitas untuk pengajuan pinjaman. Jujur saya kaget dan takut kalau data pribadi saya dipakai untuk hal lain. Saya sangat berharap jika ada yang mengenali pelaku atau mengetahui informasi terkait kejadian ini, tolong segera hubungi saya. Nah, saya bukan mau membongkar data pribadi orang karena kebutuhan ini lagi viral dan ini banyak korbannya. Jadi saya ingin tunjukkan kepada kalian. Yang di atas pakai jilbab putih itu adalah foto orang yang mengajukan pinjaman di Mekar. Sementara pemilik data itu yang berjilbab coklat. Lihat ya, sudah jelas perbedaannya, dan banyak mengatakan jilbab putih itu bisa dikatakan adalah foto AI. Nah, ada yang menyarankan kalau memang seperti itu Mbak bisa minta data ke PNM Mekarnya, siapa petugas yang meng-ACC dengan identitas Mbak. Nanti akan ketahuan siapa yang mencatut identitas Mbak. Itu bisa kerana hukum Mbak. Terus dijawab, saya sudah bikin laporan ke pihak PNM, belum ada respon. Saya sudah telepon call center, katanya masih proses. Saya agak susah buat melacaknya karena jauh dari tempat tinggal saya sekarang. Nah, dari sebanyaknya komen ini yang paling masuk ke dalam otak saya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang fraud demi mengejar target dan nyari duit dari pencairan fiktif. Terus ada yang menimpali mengatakan bahwa benar Kak, dulu tahun 2010-2012an pasnya aku lupa, aku ngajuin pinjaman ke bank swasta nasional, nggak disetujui karena katanya belum pernah ngajuin pinjaman. Akhirnya aku ambil koperasi kantor. Di tahun 2013an aku dapat telepon undian dari bank tersebut, suruh datang bawa KTP sama buku rekening. Aku tanya panjang lebar, katanya ada namaku yang digunakan untuk pinjaman sebesar 20 jutaan dan rekod pembayarannya bagus. Padahal aku sama sekali belum pernah menginjakkan kakiku di bank tersebut. Dulu pun kesana pas pengajuan dan itu pun ditolak. Nah, jadi langsung otak saya berpikir, banyaknya orang-orang dalam bank yang ketangkap saat ini korupsi miliaran rupiah dari pengajuan-pengajuan fiktif, dan ternyata ini tujuannya adalah untuk mengejar target. Nah itu dia teman-teman ya, jadi mulai sekarang kalau tidak pernah menggunakan pinjol, salah satu cara untuk membedakan kalian apakah benar menggunakan pinjol tersebut atau tidak, minta fotonya. Sudah pernah saya spill kepada kalian sebelumnya ya kan. Salah satu caranya adalah keras sama DC-nya, minta fotonya siapa yang mengajukan, karena bisa ketahuan inilah perbedaan kita dengan si peminjam yang sudah menggunakan data kita. Dan lebih parahnya lagi, ada seorang temannya mengaku dia pernah mendatangi sebuah bank di mana dia mau pinjam tapi ditolak. Nah, selang beberapa tahun kemudian ternyata dia ditagih oleh bank tersebut yang pernah menolaknya dan dikatakan dia punya hutang pinjaman beberapa juta. Setelah ditelusuri ternyata adalah trik marketing untuk mengejar target dengan cara memanipulasi data kalian.
Nah, saya yakin semua pinjol-pinjol juga melakukan hal yang sama ketika kita tidak punya pinjol, kita tidak pernah menggunakan pinjol, tapi data kita ada pinjaman. Nah, ini salah satu cara agar pinjol itu mengejar target dan si karyawan bisa gajian. Nah, ini juga salah satu cara agar mereka bisa menikmati uangnya dengan menggunakan data kita, yang otomatis data kita ini sudah bocor. Jadi kita udah nggak bisa lagi senang-senang. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa data kita tuh aman segala macam, tidak. Untuk sekelas Disduk saja yang seharusnya mereka benar-benar menjaga data diri kita, banyak sekali para oknum-oknumnya menggunakan data diri kita untuk pinjol bahkan judi online. Banyak kasusnya, hanya saja sudah tertutupi dengan berita-berita viral lainnya. Jadi untuk itu teman-teman, sekarang kita wajib tegas. Apapun nama pinjol yang datang kepada kalian, siapapun DC yang datang kepada kalian, kalau tidak pernah melakukan pinjaman, yang pertama adalah minta data lengkap siapa yang melakukan pinjaman. Yang kedua, pastikan fotonya. Foto itu paling penting ya, sekalipun dia menggunakan AI ataupun sekalipun dia menggunakan aplikasi apapun, itu akan berbeda jenisnya dengan kita. Itu kelihatan sekali perbedaannya. Dan lagi, setiap kalian kalau terpaksa sekali harus membayarkan pinjol karena ketakutan, pastikan pinjol yang kalian gunakan itu adalah uangnya masuk ke dalam rekening kalian, dan pastikan itu adalah pinjol legal. Kalau ilegal tapi uangnya masuk ke dalam rekening kalian, udah anggap aja itu bansos, dia sudah menggunakan data kita, uangnya masuk ke kita, ngapain kita transfer ke dia lagi? Logikanya dipakai, akal sehatnya digunakan, jangan terlalu gegabah buru-buru mengambil keputusan, dan jangan terlalu singkat untuk mengklaim bahwa setiap orang yang menggunakan pinjol adalah orang yang miskin ataupun orang yang kesusahan. Karena saat ini semua data sudah terbuka, bisa saja suatu hari kalian yang akan kena sanksi. Yuk teman-teman ya, jadi buat kalian yang masih galbay, lanjut saja galbay, karena kalau tidak dengan galbay, saya yakin Indonesia ini tidak akan pernah terbuka matanya. Karena kita tahu bisnis pinjol ini memang sedang dimekar-mekarin, memang bisnis pinjol ini adalah bisnis yang sedang dinaik-naikkan. Untuk itu, kitalah para penggunanya yang harus melek, jangan pernah terperdaya dengan segala scammer dan penipuan seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.